Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Agung Haryono SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Angga Pradana MPD dan pengajar praktik Bapak Ferry Yusufa Indrawan SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumentasi kegiatan dari aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Dul. Ini mohon maaf ya Pak Samroji mengganggu waktunya. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar panjenengan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu nanti. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini nanti diantaranya ada 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kira-kira nanti seperti itu kegiatannya. Nah, percakapan kita ini nanti merupakan langkah pertama Pak Samroji. Jadi langkah pertama dari supervisi akademik yang nanti akan kita lakukan. Jadi ini namanya pra observasi. Jadi nanti kita bercakap-cakap untuk melihat kesiapan Pak Samroji nanti dalam pelaksanaan observasi namanya. Jadi Bapak nanti mengajar, kemudian nanti saya sebagai supervisor mengobservasi pembelajaran yang Bapak nanti lakukan di kegiatan observasi nanti. Nah, kira-kira setelah percakapan kita ini nanti, ini kira-kira apa nih yang Pak Samroji harapkan dari percakapan pra observasi ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya karena ini adalah pra observasi, Pak Agung. Saya harapkan saya lebih siap, lebih paham, lebih tahu dengan apa yang nanti saya persiapkan pada tahapan ini, sehingga nanti pada pelaksanaannya observasi menjadi lebih siap lagi. Jadi yang diharapkan Pak Samroji nanti ini Pak Samroji lebih siap supaya pelaksanaan pembelajaran menjadi lancar gitu ya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak Samroji, kapan nih Pak Samroji siap melaksanakan pembelajaran? Untuk pembelajarannya insya Allah ya Pak. Ya. Hari Senin ya. Siap. Baik. Jadi nanti Pak Samroji siap melakukan pembelajaran pada hari Senin. Pak Samroji di kelas 5 ya. Jadi nanti kira-kira mau mengajar pelajaran mata pelajaran apa nanti? Seperti biasa Pak, nanti yang akan saya ajarkan yaitu matematika, karena pada hari Senin ada pelajaran matematika. Tiga. Ya. Nah, materinya apa Pak itu? Nanti untuk materinya yaitu mengenai tentang volume bangun ruang, khususnya nanti balok. Jadi nanti materinya tentang volume bangun ruang khususnya balok. Ya. Jadi nanti pelajaran yang akan saya observasi adalah mata pelajaran matematika dengan materi volume bangun ruang balok. Nah, dengan begitu nanti tujuan pembelajarannya apa Pak?
Untuk tujuan pembelajaran sendiri nanti ada dua, Pak. Oke. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume. Ini nanti disusun dari balok-baloknya itu balok panjang. Terus yang kedua, melalui berbagai latihan dan diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Oh, baik-baik. Jadi tujuan pembelajaran ya sudah disampaikan. Jadi melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume. Oke. Jadi nanti yang kedua, siswa mampu melalui berbagai latihan dan diskusi ya. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, tentu saja nanti Bapak sudah mempersiapkan segalanya ya. Nah, sekarang apa saja nih yang sudah dipersiapkan sampai saat ini? Insya Allah nanti untuk menghadapi, nah sekarang baru pra-observasi Pak. Nanti pas observasi di kelas, nanti ada persiapan yang utama yang pasti adalah RPP. Ya, RPP. Lalu yang berikutnya perangkat pembelajaran, kemudian LKPD-nya juga, dan juga terus media. Itu nanti pendukung sebagai pembelajaran khususnya untuk pelajaran bangun ruang, belok dan digunakan beserta juga evaluasinya. Baik, bagus sekali. Jadi nanti RPP, kemudian LKPD, media dan evaluasinya sudah dipersiapkan. Nah, sekarang apa nih sebabnya Bapak fokusnya ini kok ngajarnya pembelajarannya matematika, enggak pembelajaran yang lain? Maksudnya tidak mata pelajaran yang lain gitu loh. Baik. Karena image anak-anak sekarang itu matematika sulit, Pak. Ya, jadi untuk matematika itu sebagian besar murid itu merupakan pelajar yang sulit, terus banyak menganggap pelajaran itu sulit, jadi tingkat pemahaman. Jadi yang saya garis bawahi adalah tingkat pemahaman anak kan berbeda-beda. Ya. Ada yang cepat tanggap, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media-media yang konkret dalam pembelajaran matematika sehingga anak itu lebih mudah memahami. Seperti itu kira-kira. Baik. Jadi yang saya pahami tadi dari apa yang sudah Pak Jenengan sampaikan tadi, bahwa memang ini berkaitan dengan kesiapan belajar siswa gitu ya Pak. Nah, jadi nanti anak-anaknya kan beragam. Jadi ada anak yang tadi punya kemampuan cepat, kemudian sedang dan lambat gitu ya. Jadi karena memang matematika ini sesuai dengan yang disampaikan tadi, bagi sebagian besar anak ini merasa sulit gitu ya Pak ya. Betul. Jadi baik, persiapan ini kan sudah siap nih, persiapannya sudah siap, kemudian medianya tadi sudah juga konkret. Nah sekarang coba nih Pak diceritakan strateginya. Jadi strategi untuk pembelajaran nanti itu seperti apa? Nah berkaitan dengan materi matematika ini nanti. Jadi ini saya suruh menceritakan gambaran pembelajarannya Pak. Iya. Karena siswa yang sangat beragam tadi Pak. Ada yang cepat tanggap, ada yang sedang, dan juga bahkan ada yang lambat dalam penerimaan pelajaran khususnya matematika. Dalam penerimaan materi itu jadi saya melihat dan kesiapan mereka dulu. Jadi saya melihat kesiapan anak-anak sebelum saya mulai pelajaran matematika, supaya mereka bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian strateginya bagaimana? Yaitu anak yang beragam tadi menggunakan media dengan benda konkret, kenyataan. Jadi anak itu bisa melihat, oh ini balok seperti itu. Kemudian dari LKPD-nya yang saya persiapkan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain, Pak. Biar lebih menantang begitu. Jadi bagi anak yang agak lambat LKPD-nya juga tidak begitu sulit. Sedang anak yang lebih cepat LKPD-nya yang pastinya lebih menantang. Seperti itu kira-kira nanti. Bagus sekali.
Jadi sesuai yang sudah dijelaskan Pak Saul tadi, bagus sekali ya. Jadi Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi persiapannya itu sudah dipersiapkan dengan matang, dengan melihat kesiapan belajar tadi. Makanya strategi Bapak ya yang digunakan adalah penggunaan benda-benda konkret, dengan menggunakan LKPD tadi sudah disesuaikan dengan kesiapan belajar anak atau kemampuan anak itu sendiri. Jadi nah dari sini saya sudah melihat bahwa Bapak ini sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini. Nah kalau ini namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Nah begitu. Jadi Bapak sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah nanti pada pelaksanaan pembelajarannya kan ada bantuan ya, bantuan yang nanti mungkin Bapak berikan gitu. Nah kira-kira ini nanti Pak, bantuannya ini nanti karena dengan melihat tadi kan ada yang anak yang kemampuannya lambat, sedang dan cepat. Nah mungkin yang Bapak butuh bantuan dari Bapak ini yang antara yang lambat dan yang sedang ini nanti ya. Jadi nah kira-kira nanti bantuannya seperti apa ini dalam pembelajarannya nanti gitu. Baik, nanti dalam prakteknya Pak Agung, rencananya nanti saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok. Karena dalam kelompok itu akan beragam siswanya. Ada yang cepat tanggap, ada yang sedang, bahkan juga ada yang lambat. Nah, jadi satu ya. nanti saya akan berkeliling pada setiap kelompok untuk menjelaskan dan juga nanti saya akan menilai penilaian sikap boleh, penilaian mungkin keterampilan, tapi saya berkeliling nantinya saya akan mengarahkan bagaimana cara menggunakan media dan juga cara mengukurnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik, bagus sekali itu. Nah, kemudian nanti kan perencanaan kan sudah direncanakan ya. Ya. Jadi bantuannya saya kira juga sudah sesuai dengan kemampuan anak tadi. Nah, apakah sampai saat ini nih nanti apakah masih ada perencanaan atau persiapan yang Pak Samroji dirasa masih kurang ini sampai sekarang? Mungkin ada beberapa Pak. Oke. Yang masih kurang belum diperbaiki, masih ada dalam proses perbaikan. Seperti itu. Nanti mungkin nanti ada jadi nanti dalam proses nanti ya baik ya perlu dilengkapi gitu ya. Nah kapan nih kira-kira Bapak akan melengkapi sampai benar-benar nanti semua perencanaan ini nanti siap semuanya, belum pelaksanaan observasinya? Insya Allah setelah percakapan ini nanti saya akan persiapkan lagi Pak, supaya Senin sudah ready semuanya. Oke, baik. Nanti, nah apakah nanti dalam mempersiapkan pelaksanaan memerlukan bantuan tidak nanti? Kalau perlu bantuan nanti kira-kira bantuan dari siapa? Kalau ngomong bantuan itu biasanya kalau saya Pak, itu memerlukan bantuan itu dari rekan guru Pak. Dari rekan guru yang lain seperti itu Pak. Atau nanti Bapak sendiri kalau berkenan juga boleh membantu saya. Siap, ya insya Allah nanti ya yang bisa saya bantu nanti saya bantu. Nah kita nanti saling berkolaborasi saja ya Pak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mulai dari perencanaan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang. Nanti ya berkaitan dengan supervisi akademik ini nanti kan erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi Pak ya. Nah kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak sampaikan? Baik Pak, saya ingin yang pastinya ingin meningkatkan pengembangan diri yang berkaitan dengan kemampuan saya. Kemampuan saya yaitu dalam menyampaikan materi kepada siswa. Supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Terus diantaranya dengan menggunakan media-media yang konkret.
seperti bangun-bangun ruang, balok, seperti itu, gugus. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan sosial Pak Agus. Kemampuan sosial dan emosional saya Pak. Jadi siswa itu banyak yang mengeluh Pak, bahkan menganggap matematika itu pelajaran yang super sulit seperti itu. Banyak yang mudah menyerah. Banyak yang mudah menyerah karena merasa dirinya itu tidak bisa sehingga malas untuk mempelajarinya. Nah, kemudian ada siswa yang beragam tadi Pak, itu melatih sosial emosional saya sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimana menyikapi anak supaya mengontrol atau melatih emosi saya. Bagaimana cara menghadapi anak yang lambat, yang sedang, dan juga cepat seperti itu. Bagaimana cara mengelola emosi saya supaya anak itu tetap bisa memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang disampaikan dengan itu ya? Ya, seperti itu. Jadi baik, bagus sekali tadi ya. Jadi ada pengembangan yang ingin dicapai, gitu ya. Setelah saya menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada beberapa yang pengembangan ya yang hendak dicapai, yaitu kemampuan dalam mengajar, yakni berkaitan dengan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kemudian juga berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional. Jadi ingin berlatih mengembangkan kompetensi ya, ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosional Bapak sendiri. Betul. Ini kan berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional. Jadi kompetensi pribadi seperti itu. Nah, ini kira-kira strateginya apa untuk mencapai pengembangan yang tidak dicapai? Strategi apa yang mungkin bisa dilakukan Bapak untuk pengembangan yang sudah disebutkan? Ini apa strateginya? Untuk mengembangkan Pak Agung, strategi yang saya gunakan itu mengembangkan keprofesional saya dan pedagogik. Tadi saya mulai dari tahapan yang pertama perencanaan. Kalau bicara Pak, perencanaan, terus segalanya saya persiapkan, mulai dari perangkat pembelajaran, kemudian materi yang saya perdalam, terus media yang saya gunakan atau saya persiapkan nanti. Kemudian untuk strategi pengembangan kompetensi pribadi itu saya siapkan LKPD-nya juga. LKPD ya, untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing, jadi bisa belajar seperti itu. Oh, gitu. Bagus itu Pak. Berkaitan dengan strategi, berkaitan tadi dengan strategi ya. Iya Pak. Nah, jadi untuk mencapai area pengembangan yang disebutkan, yakni berkaitan dengan pengembangan profesional gitu ya. Jadi profesional, pedagogik, dan kompetensi sosial serta emosional. Bagus sekali itu. Tadi berkaitan dengan LKPD yang sudah disesuaikan dengan kesiapan belajar. Jadi terkait dengan bahan ajar nanti disesuaikan dengan kemampuan juga. Jadi kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, ini namanya diferensiasi konten. Jadi kemudian yang berkaitan dengan interaksi berupa bantuan guru dalam pembelajaran ini namanya diferensiasi proses, gitu ya Pak ya. Jadi kan ada bantuan-bantuan yang panjenengan nanti akan berikan pada mungkin kepada anak-anak yang masih berkemampuan sedang maupun lambat gitu. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang diupayakan pembelajaran ini oleh Bapak nanti guna memenuhi keragaman siswa, keragaman kesiapan belajarnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Yang intinya nanti pembelajaran yang kita upayakan yaitu pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid, ini nanti bisa diwujudkan melalui pembelajaran yang maksimal. Baik. Bagus sekali tadi ya sudah direncanakan oleh Pak Samoji. Semoga nanti pada pelaksanaan pada hari Senin ya tadi ya, ini nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah panjenengan rencanakan.
nanti setelah kita bicara ini nanti, ya, kita nanti akan melaksanakan observasi pembelajaran nanti Pak. Nah, nanti setelah observasi pembelajaran nanti kita akan ketemu lagi. Nah, kita akan ketemu untuk bercakap-cakap kembali. Nah, tentunya dengan apa yang berkaitan dengan refleksi apa yang sudah Pak Samroji laksanakan pada saat pembelajaran nanti. Gitu. Jadi kemudian nanti rencana pengembangan dan tindak lanjut ke depannya itu Bapak bagaimana gitu ya. Jadi nanti intinya kita akan bercakap-cakap lagi setelah nanti kegiatan observasi. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti apakah nanti ada yang ingin mungkin setelah kita bercakap-cakap tadi sudah panjang lebar tentang perencanaan yang sudah panjenengan sampaikan, nanti sudah kemudian strateginya apa, kemudian apa yang ingin dicapai, nanti mungkin sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini mungkin apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak? Saya kira cukup Pak. Nanti kalau ada tambahan atau mungkin masukan dari panjenengan atau mungkin dari rekan-rekan guru yang lain dalam mempersiapkan pembelajaran di hari Senin, boleh nanti ditambahkan seperti itu Pak. Ya, oke, ya Insya Allah nanti kita saling kolaborasi saja ya. Jadi kalau tidak ada yang perlu bicarakan, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya harap pelaksanaan observasi nanti pada hari Senin bisa berjalan lancar. Amin. Itu ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita semuanya berdiri dulu berdiri. Biasanya seperti biasa nanti ada bapak dari Bapak Guru sebelum kita berdoa. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung dan terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi sebelum berdoa. Salah satu dipimpin doa dulu. Ya berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ini sebenarnya secerah sepagi yang kita rasakan seperti ini ya. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin tahu presensi dulu. Apa itu presensi? Itu absensi kehadiran anak semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Arif. Arif kenapa? Ya udah. Kita doakan teman kita Arif semoga diberikan kesembuhan cepat mari ya. Ayo berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ini untuk kita membakar semangat pada hari ini. Marilah kita semuanya bernyanyi dulu. Bernyanyi kebangsaan yaitu lagunya apa? Indonesia Raya. Itu marilah kita berdiri semua dulu. Pak Guru dulu ya. Berdiri dulu.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Matematika. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Balap. Kubus ya, tentang jaring kubus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ini? Balok, yaitu substansinya volume. Sebelum kita mulai, aku ada pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu uang dulu? Sikat. Nah, jawabannya yang sangat mudah. Kasih tepuk tangan dulu. Balon uang adalah sesuatu yang dapat diisi. Ya mestinya benar sekali ya, seperti ruang kelas. Diisi apa? Diisi siswa, diisi meja. Terus ada jawaban yang lain? Coba, Pak Irul, apa itu balon uang? Oke, kasih tepuk tangan lagi. Adalah sesuatu yang mempunyai rangka. Yang namanya ruangan pasti ada rangkanya, kalau tidak ada rangkanya. Contohnya, Pak Jul membawa bebak, ini bisa diisi nggak ini? Bisa. Contohnya, seperti jawaban Sika yang tadi ya, katanya bahwa ini bisa diisi. Oke, Bapak isi. Bisa nggak? Bisa. Oke, berarti jawaban Sika betul. Jawaban Khairul apa tadi? Bangunan adalah sesuatu yang mempunyai rangka. Oke, kita buktikan rangkanya. Ada rusuk ya. Hitung 1. Ada berapa rusuknya? Kan Bang Khairul. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung volume dari balok ini, tetapi bukan sentimeter, menggunakan apa? Ukuran satuan isinya. Contohnya ini, Pak Guru di sini ada balok-balok kecil yang nanti kalian bisa menyusunnya menjadi isi 7 pas, karena balok itu terdiri dari ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi. Pak Guru akan mencontohkan bagaimana mencari volume atau isi dari balok, tetapi bukan diukur menggunakan meteran atau mungkin instan, tetapi dengan satuan kubus. Jadi kubus-kubus diisi sesuai dengan kemauan kita ya. Nanti membentuk balok, nanti kan ada unsur panjangnya berapa balok, ya. Terus lebarnya berapa, tingginya berapa. Nanti ketemu isinya itu ada berapa kubus di dalam. Contohnya, lihat. Pak Guru mempunyai 12 apa ini? Kubus. Kita susun. Coba Khairul berdiri membantu saya. Coba dihitung semuanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Nah, di sini ada tadi Pak Guru udah ngomong ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjangnya itu yang memanjang. Ada berapa kotak dihitung? 6. Oke, ada 6 ya, ada 6 kotak. Terus lebarnya ada berapa? Berapa Gus? 2. Tingginya ada berapa kotak? 1 tok. Nah, padahal volume dari balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa tadi? Panjang 1. Lebarnya? Nah, tingginya 1. Hitung berapa ini? 12.
gambar bentuknya seperti apa. Terus dihitung, bilang ada berapa satuan kubus di dalamnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis panjang satuannya ada 6 kubus. Terus untuk lebarnya ada berapa sih Kak? Ada berapa satuan kubus? 1, 2, tulis 2. Untuk tingginya ada berapa satuan kubus? 1. Sekarang dibuktikan. Buktikan. Dibuktikan dengan rumus volume balok panjang lebar tinggi. Itu adalah isi dari balok. Apakah benar 12? Berapa? P. Berapa? 6 kali 3 kali 4. Enggak pas tulis. Berapa nama? Nah, sekarang yang lain dibantu. Ini ada berapa? Ada berapa satuan kubus? Tadi di dalamnya ada 2, benar tidak? Nah, untuk kelompok 1 membentuk seperti ini. Coba ketuanya Arvin. Untuk panjangnya ada berapa satuan kubus? Dihitung panjangnya 3, ditulis 3. Sudah? Sudah. Untuk lebarnya ada berapa satuan kubus? 2. Untuk tingginya 2. Sekarang dihitung dari panjang, lebar, tinggi. Nanti ketemu isi dari balok tersebut. Apakah benar isinya sesuai dengan satuan? Yuk. Berapa isinya, Bin? Coba sekarang Koirul di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengilustrasikan hasil diskusi kami. Nomor 1.
kalian presentasikan tentang volume balok dengan satuan kubus. Tadi sudah dicontohkan dari kelompok 1, 2, 3 presentasi ke depan membuat balok dengan isian 12. Entah itu mau dibentuk dengan panjangnya 4, lebarnya ada 3 satuan kubus, tingginya hanya 1, tetap saja ketemunya 12. Terus ada lagi yang membentuk untuk panjangnya ada 6 satuan kubus, lebarnya 2 satuan kubus, tingginya 1 satuan kubus juga sama 12. Intinya balok itu tersusun dari beberapa kubus yang membentuk dari bangun balok tersebut. Oke, dan yang selanjutnya untuk nanti evaluasi kalian di rumah, silahkan kerjakan pada halaman kerja evaluasi pembelajaran halaman 42 ya. Nanti dicontohkan pada kesempatan yang akan datang. Karena ini sudah sangat mungkin lelah ya. Marilah kita tutup pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabarakatuh Pak Samroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti yang sehat. Ya biasa. Alhamdulillah Pak Samroji. Sekarang kita ketemu lagi setelah tahapan 1 dan 2 kemarin ya. Nah, ini pada saat praobservasi dan observasi yang sekarang kita kembali lagi. Saat ini kita ketemu kembali lagi pada tahapan yang 3. Ini adalah pada proses supervisi akademik. Ini yang ketiga, yakni pada pasca observasi. Jadi nanti kita akan bercakap-cakap lagi tentang pelaksanaan observasi ya, yang sudah pelaksanaan pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan pada hari Senin kemarin ya. Kemarin di kelas 5 mata pelajarannya matematika ya, matematika pada materi bangun ruang balok seperti itu. Nah, sebagai gambaran sedikit katanya dengan analisis pelaksanaan pembelajaran panjenengan kemarin, bahwa pembelajaran panjenengan kemarin alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa mungkin yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi seperti keaktifan anak ya, kemarin ada beberapa anak yang masih asik dengan permainan dengan sendirinya, jadi bermain sendiri, tidak memperhatikan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Baik, dan nanti pada kesempatan hari ini karena kita pada tahapan pasca observasi, jadi kira-kira nih Pak Samroji, tahapan ini nanti atau tahapan percakapan nanti, nah apa yang ingin Pak Samroji dapatkan melalui percakapan pada hari ini? Pada kesempatan kali ini mungkin kita hanya sharing tentang pengalaman dalam kaitan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin pada Senin, mengenai pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan di kelas 5, apa saja yang sudah baik, berikutnya apa saja yang masih perlu diperbaiki, dan juga bagaimana cara untuk memperbaiki. Oke, jadi tujuannya ini yang sesuai dengan yang sudah panjenengan sampaikan tadi ya, itu pada percakapan ini nanti adalah tergambarnya nanti ada gambaran ada pelaksanaan mana yang masih kurang dan apa yang sudah baik, dan nanti mungkin bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Jadi kalau gitu nanti saya tanya dulu sebelum nanti kita berlanjut yang lain,
mungkin saya akan tanya dulu perasaan Bapak nih. Perasaan Bapak nanti setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu bagaimana? Untuk perasaan saya Pak, perasaan saya senang dan juga lega, sekaligus menjadi pertimbangan saya untuk nanti lebih baik, karena yang saya lakukan dalam pembelajaran menurut saya itu lebih baik, mulai dari langkah-langkah pembelajaran, terus perencanaan, kemudian juga dalam mempersiapkan media pembelajarannya, serta anak-anak juga terlihat lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi intinya Bapak setelah kegiatan itu Bapak merasa lega gitu ya? Betul. Dan juga senang ya, karena prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi ada sebagian besar anak juga antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kegiatan pra-observasi pada hari Jumat ya. Nah, saat kita melakukan percakapan nih supervisi akademik, kan ada rencana nih, ada rencana perbaikan nih di situ. Nah, yang Pak Samroji lakukan. Nah, kira-kira pada waktu pembelajaran kemarin ya, itu pada hari Senin itu rencana perbaikan pada waktu hari Senin itu rencana perbaikan di observasi itu apakah sudah tercapai? Kan di sana kan ada di waktu kita kegiatan di prasobasi kan kita dengan menyampaikan ada rencana perbaikan. Nah, di hari Senin itu sudah tercapai atau belum? Betul sekali Pak. Waktu praobservasi itu kan saya merancang perbaikan. Itu menggunakan media-media yang konkret dan juga pada waktu pelaksanaan saya menggunakan benda konkret serta benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, sehingga anak-anak juga lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi intinya rencana perbaikan yang panjenengan siapkan dulu itu sudah tercapai gitu ya. Jadi karena rencana awalnya itu ingin melakukan perbaikan ya dengan menggunakan benda-benda konkret seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tujuan ini Pak, dari tujuan pembelajarannya itu bagaimana? Ini tercapai apa belum? Kemarin kan ada dua tujuan pembelajaran yang panjenengan sampaikan itu sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah kemarin saya laksanakan itu sudah tercapai Pak. Dari perencanaan kemarin kan tujuan pembelajarannya yang pertama siswa mampu memahami tentang volume bangunan ruangan balok, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok, dan pada akhirnya dilihat dari evaluasinya, hampir semua anak sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan benda konkret. Kegiatan pembelajaran yang evaluasi kemarin ya. Betul sekali. Jadi menurut Pak Samroji, alhamdulillah pembelajarannya ini atau tujuan pembelajarannya ini sudah tercapai. Dilihat dari proses pelaksanaan pembelajarannya dan hasil evaluasinya ya. Kemudian itu juga sudah baik. Dengan praktek pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Samroji itu tentu saja ada hal baiknya. Nah, itu kan apa saja yang menurut Pak Samroji hal baiknya pada saat kegiatan pembelajaran itu? Untuk hal yang baik menurut saya Pak Abu itu adalah waktu pembelajaran yang memudahkan siswa menguasai materi yang kaitannya dengan volume, mencari volume dari balok itu dengan menggunakan benda-benda konkret. Jadi media yang digunakan berupa benda-benda konkret dan media yang ada di sekitar anak, tidak yang sulit untuk mencari benda-benda seperti yang pembelajaran yang sudah saya lakukan pada waktu pembelajaran di kelas. Karena medianya yang anak ya. Jadi yang sudah baik tadi menurut Bapak adalah penggunaan benda-benda konkret ya, agar siswa lebih paham, lebih bermakna
dan senang dalam artian menurutku dalam kegiatan pembelajaran ini kemarin siswa sering terlibat dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, kemudian benda-benda yang disiapkan oleh dia itu adalah benda-bendanya adalah ada di sekeliling anak tersebut, ada di lingkungan anak seperti itu. Dan anak juga mungkin tidak asing dengan media-media yang ada di situ. Nah, selanjutnya nih Pak Samboji, kaitannya dengan pembelajaran. Sekarang tadi kan yang sudah baik itu ya. Nah, sekarang yang dirasa panjenengan ini kurang nih, dan ini perlu ada perbaikan atau mungkin perlu peningkatan. Nah, kira-kira apa saja ini? Yang merasa saya kurang dalam hal belajar kemarin yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi pada peran observasi dulu disebutkan bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, pada pelaksanaan termasuk menurut saya itu kurang maksimal. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang dirasa masih kurang itu tadi atau ada perlu peningkatan itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, ini akan sering disebut dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan kekurangannya. Nah, yang perlu ditingkatkan itu apanya? Untuk rencana yang akan menambah wawasan saya dalam hal pembelajaran itu menambah pengetahuan, terus mengikuti pelatihan-pelatihan baik luring maupun daring. Ketika ada kegiatan KKD seperti itu atau melalui platform media Merdeka Mengajar (PMM) ya betul. Atau juga secara mandiri melihat video dari YouTube dan juga betul seperti itu Pak. Ya, sering-sering gitu ya. Pembelajaran kaitannya dengan pembelajaran ya. Nah, baik, itu kan merupakan usaha panjenengan nanti yang mungkin sudah terencana nih. Baik sekali, semoga dapat menambah wawasan Pak Samboji. Nah, sehingga nanti dapat berbagi dengan teman-teman yang lain. Tapi tadi ada menarik sekali katanya dengan pemanfaatan PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi memang sekarang ini PMM sedang digalakkan nih pemanfaatannya, karena kan dalam proses pelatihannya itu kan kita belajar kemudian mempraktekannya dalam bentuk aksi nyata benar. Jadi ilmu yang didapat kemudian kita mempraktekannya dan nanti kita bisa berefleksi. Nah, ketemu nanti mana nanti yang kurang dan bagaimana perubahannya, seperti itu ya. Jadi ini tadi sekarang kapan nih? Kapan nanti kan tadi momen rencana usaha-usaha yang akan sedang dengan rencanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kapan rencana itu akan dilaksanakan? Secepatnya Pak. Bagi saya itu menuntut ilmu itu tantangan Pak. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus berinovasi dalam hal pembelajaran. Jadi waktunya ya secepatnya. Oke. Sekali itu. Jadi nanti tentunya ada targetnya kapan? Berapa lama? Kalau kita berbicara masalah target ya berarti kan di depan sudah bicarakan secepatnya. Lalu untuk targetnya mungkin nanti bisa dalam waktu 5 atau 6 bulan ke depan. Oke. Terus jadi dilakukan mulai sekarang ya. Mulai sekarang secara konsisten ya sampai dengan nanti kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan ke depan ini. Nah, kira-kira nih yang bisa membantu atau terlibat menjaga komitmen Bapak Samboji ya. Jadi terkait dengan Pak Samboji kaitannya dengan pengembangan atau upaya peningkatan komitmen Bapak ini kira-kira siapa saja yang nanti membantu atau yang dilibatkan Untuk nanti rencana depan pihak-pihak mempraktekannya dalam bentuk aksi nyata benar. Jadi ilmu yang didapat kemudian kita mempraktekannya dan nanti kita bisa
berefleksi. Nah, ketemu nanti mana nanti yang kurang dan bagaimana perubahannya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini tadi sekarang di kapan nih? Kapan nanti kan tadi itu tadi momen rencana usaha-usaha yang akan sedang dengan rencanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kapan rencana itu akan dilaksanakan? Secepatnya Pak. Secepatnya bagi saya itu menuntut ilmu itu tantangan Pak. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus berinovasi. Inovasi dalam hal pembelajaran. Jadi untuk waktunya ya secepatnya. Oke. Sekali itu. Jadi nanti tentunya ada targetnya. Targetnya kapan? Ya, berapa lama gitu. Kalau kita berbicara masalah target ya berarti kan di depan sudah mengutarakan secepatnya Pak. Tapi untuk targetnya mungkin nanti bisa dalam waktu 5 atau 6 bulan ke depan. Oke. Terus jadi dilakukan mulai sekarang ya. Mulai sekarang secara konsisten ya sampai dengan nanti kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, kira-kira nih yang bisa membantu atau terlibat menjadi menjaga komitmen Bapak Samroji ya. Jadi terkait dengan Pak Samroji kaitannya dengan pengembangan atau upaya yang akan upaya peningkatan kompetensi Bapak ini kira-kira siapa saja yang ini membantu atau mungkin yang dilibatkan Untuk nanti mencari pihak-pihak yang bisa untuk membantu saya dalam hal memperbaiki pembelajaran yang paling utama yang jelas kepala sekolah dulu. Kepala sekolah sebagai atasan dan juga teman-teman pejabat. Pejabat dari rekan kerja dulu dan kita mungkin bisa untuk dari rekan guru sekolah lain. Rekan tadi ya. Dan juga nanti secara personal mungkin dari Pak Agus sendiri juga nanti bisa untuk membantu saya untuk meningkatkan pembelajaran. Allah nanti kita laksanain berkolaborasi saja ya. Ini kalau ada ilmu baru kita nanti saling berdiskusi seperti itu. Jadi pokoknya saling berkolaborasi saja. Jadi nanti guna meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Intinya bahwa kita ini dapat melaksanakan tupoksi kita sesuai dengan apa yang kita upayakan dalam rangka menuntut siswa. Nah, baik. Sampai di sini mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau tidak, Pak? Mungkin saya kira cukup Pak sudah panjang lebar kita ngobrol tentang evaluasi pembelajaran ini juga. Baik, terima kasih. Jadi saya review sedikit dari awal. Kita mulai percakapan dari pasca observasi ini tadi bahwa Pak Samroji telah melaksanakan serangkaian supervisi akademik mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat bagi Pak Samroji khususnya dalam rangka pengembangan kompetensi yang intinya nanti berimbas pada kemampuan kita supaya menuntut murid. Nah, terutama ini dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpihak pada anak. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Samroji atas waktu dan kerjasamanya. Semoga nanti ke depan kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah cukup dan untuk percakapan kita kali ini kita akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.